Inilah yang ditakutkan sebagian besar masyarakat, akan usulan DPR RI yang menambah masa jabatan kepala desa. Dari yang semula 6 tahun satu periode, menjadi 9 tahun. Yaitu bayang-bayang kekuasaan kepala desa yang berperilaku korup, sedang hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil. Seperti yang terjadi di sebuah desa di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Belum genap 1 tahun menjabat, oknum kepala desa Klunjukan telah melakukan tindak pungutan liar. Hal itu dilakukan kepada para penerima manfaat program pendaftaran tanah sistem lengkap, PTSL. Kepala desa meminta sejumlah uang kepada warga yang harus melengkapi surat peralihan hak, sebagai salah satu syarat mendapat sertifikat atas tanah mereka. Akhirnya, biaya pelaksanaan program sertifikat massal yang seharusnya hanya 150-an membengkak menjadi 500 hingga 1 jutaan. Hal tersebut sudah diprotes oleh sejumlah anggota BPD, namun disanggah. Terima kasih kepada Saya memohon kepada pemerintah agar bisa usut pungli yang terjadi di desa Klunjukan ini. Tindakan ini sangat merugikan kami. Program yang seharusnya gratis adalah administrasi yang perlu kami bayar. Hingga akhirnya BPD melaporkan ke Polres Pekalongan. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, permasalahan dilimpahkan oleh Polres Pekalongan ke Inspektorat Kabupaten Pekalongan. Setelah diperiksa oleh Inspektorat, didapati oknum kepala desa memungut biaya secara tidak sah sebesar 63 juta rupiah. Namun beberapa warga mengungkapkan jumlahnya lebih besar, hanya saja sudah ada sebagian yang dikembalikan. Yang menjadi kebingungan warga atas kesalahan yang fatal tersebut. Inspektorat hanya memerintahkan sang oknum kepala desa untuk mengembalikan uang pungli. Diikuti arahan kepada BPD untuk membuat usulan kepada Bupati melalui camat, agar dijatuhkan teguran tertulis kepada sang oknum kepala desa. Bayangkan, dengan pelanggaran yang berat di mana sang oknum kepala desa melakukan tindakan pungli pada tahun pertama menjabat. Lalu hukuman yang dijatuhkan hanya sekedar teguran tertulis, maka bayangan 8 tahun sisa masa jabatan menjadi momok buat warga. Pada pemeriksaan awal saja keterangan yang diberikan tak sesuai kenyataan, lalu hukuman yang diterima sangatlah ringan. Bukan tidak mungkin, bila oknum akan melakukan tindakan serupa dengan cara yang lebih hati-hati. Kalaupun ketahuan, tak masalah. Tinggal kembalikan masalah selesai, karena sudah rahasia umum ada kedekatan kerjasama antara bupati dengan kepala desa terkait dukung-mendukung pada saat pemilihan umum. Hingga cenderung, masalah yang terjadi kepada kepala desa akan ditarik ke ranah Inspektorat Kabupaten. Di mana Inspektorat Kabupaten pastilah di bawah kendali bupati. Tanda tanya besar. Apakah Inspektorat bisa menjadi lembaga yang bisa menjaga marwah kedaulatan desa dengan menjatuhkan hukuman setimpal atas kesalahan yang dilakukan oknum kepala desa? Bila tidak, maka siap-siaplah masyarakat dipimpin hingga 9 tahun oleh oknum kepala desa yang bermental korup dan merugikan warganya. Kalau masa jabatan 6 tahun, masyarakat bisa lebih cepat memberikan hukuman dengan tak memilihnya. Dengan masa jabatan yang ditambah menjadi 9 tahun, maka warga lebih lama ketika ingin menjalankan haknya dalam menentukan pilihan. Inilah salah satu alasan dari sekian banyak alasan masyarakat yang keberatan atas masa jabatan kepala desa 9 tahun. Baru menjabat tak genap 1 tahun saja sudah seberani itu, apalagi nanti setelah menjabat 2 hingga 3 tahun, dengan pengelolaan dana desa yang kabarnya hingga 2 miliar. Maka usulan kepala desa 9 tahun 2 periode patut ditinjau kembali, karena terbukti akan merugikan masyarakat desa.